wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita akan langsung saja ya melanjutkan kajian kita. Surah yang dibahas adalah surah Al-Ahzab, dan sudah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Al-Miftah. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu masih sehat? Asam urat aman? Persendian gak ada masalah? Biasanya umur ibu nih sakit sendi ya. Ya, sakit sendi itu memang menyakitkan, tapi ada yang lebih sakit dari sendi itu. Sakit apa? Sendirian. Apa? Sendirian. Oh, sendirian. Itu lebih sakit itu. Subhanallah. Bu, Bapak, sekarang kita akan melihat karakter wanita yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan langsung oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 32 dan 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak seperti wanita-wanita yang lain. Jadi istri Nabi itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Ini berbeda. Ini taqoituna, tapi syaratnya kalau bertakwa. Ini yang pertama. Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa NIS TV dimanapun berada, perempuan itu akan baik di sisi Allah, memiliki nilai bukan karena dia istri pejabat, bukan karena dia istri ustadz, bukan karena dia istrinya ulama, tapi karena dia seorang istri yang memiliki ketakwaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Fala tahdha'na bil qaul. Maka jangan melembutkan suara, jangan bersuara dengan mendayu-dayu. Itu karakter wanita bertakwa. Jadi kalau ditanya itu, ibu jangan mendayu-dayu. Ibu apa kabar? Baik. Ibu sehat? Sehat. Ibu udah makan? Udah. Jangan ditanya, ibu apa kabar? Baik. Ibu sehat? Sehat. Ibu udah makan? Udah. Itu enggak boleh ibu. Kenapa? Karena kalau melakukan perbuatan ini akan ada orang-orang yang punya penyakit hati lalu bangkit hawa nafsunya. Itu kata para ulama, maksudnya orang-orang yang punya penyakit hati itu orang-orang munafik. Karena apa? Karena bagi lelaki itu, mohon maaf, dari pendengaran itu bisa error. Makanya laki-laki disuruh jaga pandangan. Kenapa? Melihat sesuatu yang terbuka auratnya, matanya error. Melihat atau mendengar suara yang membangkitkan syahwatnya juga error. Makanya jangan mudah mengeluarkan suara-suara yang mengundang syahwat. Itu karakter wanita yang bertakwa. Walaupun ibu teleponan misalnya, jangan lupa ya beb, jangan lupa mam tiang katanya. Makan siang aja mam tiang, akhirnya apa? Itu tiang listrik di depan rumah habis ibu. Subhanallah.
Kemudian waqulna qaulan ma'rufa, ini penguatan. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Ma'rufan itu perkataan yang tidak mengundang syahwat kepada lawan jenis. Perkataan yang benar, perkataan yang isinya adalah kebaikan-kebaikan, nasihat. Ini di ayat 32. Ayat selanjutnya, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ibu, hendaklah kamu tetap di rumahmu, kata Allah. Jadi perempuan ini diperintahkan di rumah, itu yang bagus. Tapi dikatakan jangan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Artinya mungkin perempuan bisa keluar rumah ya, mungkin punya urusan, barangkali ada nganter anak atau pengajian. Artinya tidak dilarang wanita keluar rumah, tapi jangan tabarruj. Tabarruj itu dia menampakkan. Ibu tahu gedung tertinggi itu Burj Khalifah, gedung tertinggi di dunia. Kenapa dia nampak? Karena dia tinggi. Ya, Monas kenapa kelihatan? Karena tinggi. Jadi orang yang menampakkan dirinya, kelebihannya, maka itulah yang dikatakan tabarruj. Jadi tidak usah lah ibu keluar rumah pakai bedak 2 inci. Itu nanti orang ketemu, ibu ketemu orang panggil, ibu zebra. Kok zebra? Wajahnya putih, lehernya hitam. Ternyata skincare-nya KW dia. Subhanallah. Biasa saja perempuan ini kan kadang-kadang Ustaz David, kalau di rumah itu seperti pembantu, mohon maaf. Betul enggak? Tapi kalau keluar rumah seperti ratu. Kalau tidur seperti hantu. Tuh, pakai masker itu. Suaminya masuk kamar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Subhanallah. Bacain ayat kursi langsung. Iya. Jangan tabarruj ibu. Kemudian wa atina shalah, atau dikatakan wa aqimna shalat wa atina zakat. Wanita bertakwa itu dia sholat, jaga hubungan baik dengan Allah dengan cara ibu sholat. Jaga hubungan baik dengan manusia dengan cara tunaikan zakat. Wa atina Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah, kepada Rasul. Maka itulah kriteria wanita bertakwa yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan kita para ibu, para jamaah termasuk wanita-wanita yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, enak aja pakai dasar, pakai masker dibilang hantu ya Bu ya? Enggak, itu mah biasa ya Bu ya. Cuman yang saya suka ngatain kalau pakai minyak angin di rumah. Kalau keluar pakai parfum, sampai di rumah pakainya minyak angin. Ada yang pakai minyak kayu putih. Pakai masker, Ustaz David, pakai masker, pakai minyak angin. Itu hantu masuk angin. Masya Allah. Bu, kalau boleh ya Bu ya, nggak cuma ibu-ibu aja ya Bu ya, bapaknya juga sama ya Pak. Pak, kalau keluar keren, pakai jas, pakai jaket, pakai celana, sampai di rumah kaos oblong sama sarungan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Baik, siapa mau bertanya angkat tangannya silakan. Ya, mana tadi? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Faridah Sana dari Masjid Taklim Jamiatul Ummahat. Izin bertanya Ustadz, apakah istri berdosa jika bekerja hanya untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan keluarga, karena gaji suami kecil? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, nggak apa-apa. Silakan Ustadz bisa dijawab. Boleh nggak sih istri kerja sebenarnya untuk gaya hidup, bukan untuk bantu rumah tangga ya gitu. Ya buat diri dia sendiri berarti kan? Ya kan, buat diri dia sendiri. Silakan Ustadz Fadl. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah fitrahnya wanita. Wanita itu memang makhluk yang diciptakan banyak gaya, Ustaz David. Coba, yang kalau foto yang paling banyak gaya siapa? Bu Ibu kan? Nih kita ini kaum laki-laki kalau diajak foto, itu kata tukang fotonya begini, ganti gaya. Kita bingung, begini lagi, begini lagi.
gaya bebas, ya begini lagi, begini lagi. Tapi kalau ibu, waduh gayanya hebat. Gayanya ada yang begini Ustaz, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Aduh, kalau kita ditanya gimana Ustaz? Kita. Ya. Jempol langsung. Iya. Nah, maka kalau sampai ini dibawa soal pekerjaan supaya bisa bergaya hidupnya, sebenarnya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Ya. Selama syaratnya sumber dari penghasilannya halal. Dan tidak hanya untuk gaya hidupnya sendiri, tapi untuk mengangkat derajat keluarganya. Silakan. Jangan ibu pakai gamis mahal. Ibu beli skincare mahal. Suaminya sarungnya aja subhanallah. Itu sudah tinggal setengah. Iya. Ibu manikur, pedikur ya. Kukunya dibersihkan. Suaminya jempolnya cantengan semua. Perutnya buncit semua. Nah, seperti yang tidak keurus. Nah, kalau itu yang terjadi maka ibu tidak tepat. Karena coba lihat, kita ini hidup, ya, ibu bekerja atau ibu hidup, bapak kita hidup bukan untuk banyak gaya, ya, bukan untuk bergaya. Jadi orang yang bekerja tujuannya untuk memenuhi gaya hidup, maka sebenarnya dia tidak tahu tujuan hidup. Ya, sebenarnya orang hidup itu bekerja itu untuk yang maha hidup, yaitu Allah. Maka kalau benar tujuannya, maka akan sampai kepada apa? Kebaikan yang luar biasa. Jadi nilai sodakoh, jadi nilai pahala. Ya. Jadi saya kira ibu yang ingin bekerja membantu suami, niatnya diluruskan supaya mendapatkan nilai keberkahan. Ya. Ya. Tapi berarti pertanyaannya tadi terjawab nggak? Kalau misalnya dia, ya mohon maaf ya Bu ya Pak ya, maaf nih bapak-bapak ya. Suami itu pekerjaannya, dengan pekerjaannya gajinya cukup buat uang bulanan ya Bu ya. Listrik, anak sekolah segala macam, buat istri makan cukup. Tapi kan perempuan juga perlu pakai bedak, perlu pakai lipstik ya Bu ya. Terus perlu punya kudung warna-warni ya kan. Baju setiap buka lemari kayaknya kurang aja ya Bu ya. Padahal itu lemari isi baju dia semua. Kayak gitu Ustadz, kita nggak mau bebanin suami gitu lah. Tapi saya mau kerja, boleh nggak? Boleh dong Ustadz. Boleh, Nah. silahkan boleh. Tapi ingat, gaya itu ada yang sederhana saja. Tapi ibu tetap bisa bergaya. Ya, bedaknya bisa dari tepung beras. Iya. Enggak ibu. Ya. Masya Allah. Tega banget. Tega banget kata. Bu, Pak. Rumah tangga itu harus ada komunikasi ya. Istri komunikasi dengan suami, pada saat ada kekurangan juga harus saling isi ya. Baik itu dari sikap, pola pikir ya. Untuk mendukung supaya rumah tangganya bisa jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah nanti kita akan bahas lagi tentang peran istri juga. Dan bagaimana juga dengan istri yang karirnya jauh lebih sukses dibandingkan dengan suami ya. Kadang-kala suami ngerasa minder. Boleh nggak kita ngerasa minder? Mungkin gara-gara ngerasa minder itu akhirnya ego kita sebagai suami muncul. Kamu nggak usah kerja. Karena walaupun kamu gitu, saya suaminya. Kenapa? Karena istri kadang-kala setiap diminta sama suami ngebantah. Lama-lama egonya lebih tinggi. Betul apa betul Bu? Ada yang kayak gitu ada? Mana orangnya?